Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu ada dalam kondisi fit di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut penyakit COVID-19 ini di Indonesia dan umumnya di dunia. Sehingga kita bisa bertemu lagi begitu ya. Oke. Terlepas dari itu, kita akan mempelajari hari ini mengenai Republik Batav di Nusantara yang minggu kemarin pun telah dibahas, yaitu Republik Batav di Nusantara, yaitu bagaimana kondisi politik, geopolitik di Eropa, mengenai Belanda dan Prancis yang akhirnya menyebabkan Belanda berubah menjadi Republik Batav dan merubah juga politik kolonialisme di Nusantara begitu. Pada akhirnya Republik Batav menguasai Nusantara untuk beberapa waktu, yaitu waktu kemarin itu Dendels ya. Pembahasan mengenai Dendels silahkan dilihat lagi minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemerintahan Johnson. Jadi setelah Dendels memerintah di Republik Batav itu, pemerintahannya diganti oleh Johnson begitu ya. Ini pun masih di dalam Republik Batav atau Belanda yang dikuasai oleh Prancis gitu ya. Oke, ini dia adalah John William Johnson. Pada bulan Mei 1811, Dendels, Gubernur Jenderal sebelum Johnson, dipanggil pulang ke negerinya ke Belanda karena banyak hal yang banyak hal yang terjadi di Nusantara pada waktu itu begitu. Kemudian ia digantikan oleh siapa? Oleh John William Johnson. Johnson dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Nah, sebelumnya Johnson menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu di Afrika Selatan. Tahun 1802 sampai 1806. Begitu. Kemudian Johnson sendiri terusir dari Tanjung Harapan atau dari Afrika Selatan itu karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Jadi kan ini dia adalah seorang Belanda, seorang Belanda. Kemudian Belanda yang dikuasai oleh Prancis. Kemudian Prancis kan sedang berada di dalam peperangan melawan Inggris ya. Jadi Johnson yang ada di Tanjung Harapan sebagai Gubernur Jenderal terusir begitu oleh Inggris karena kedatangan Inggris. Kemudian 4 tahun setelah itu, pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels. Johnson akhirnya 4 tahun kemudian diperintahkan oleh pemerintahan Batav di Belanda sana untuk pergi ke Jawa untuk menggantikan Dendels. Pada tahun 1811, Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Dendels. Gitu. Oke. Kemudian, namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Inggris. Sebetulnya pihak Belanda sebagai bawahan Prancis atau Batav tadi, Republik Batav berusaha untuk mempertahankan koloni-koloni Belanda dari ancaman Inggris. Ketika Dendels kan banyak sekali penyerangan ya dari Inggris. Kemudian oleh karena itu, seperti telah dijelaskan di depan, Prancis mengirim Dendels ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tetapi armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. John William Johnson yang menggantikan Dendels tidak bisa berbuat banyak. Oke. Kemudian penguasa Inggris di India yaitu Lord Minto kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Nah, Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Johnson kan pernah terusir tuh di Afrika Selatan oleh Inggris, pun terulang kembali begitu. Nah, pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia, sekitar Jakarta ya. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Nah, jadi setelah beberapa minggu Komandan Raffles itu
berangkat gitu ya dengan 60 kapal Inggris, maka Batavia jatuh ke tangan Inggris di bawah komando Raffles. Nah, Johnson berusaha menyingkir ke Semarang karena terusir oleh Raffles, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Jogja serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Johnson beserta pasukannya. Johnson pun mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Nah, penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Nah, mulai tanggal 18 September 1811, Nusantara akhirnya dikuasai oleh Inggris atau kolonialisasi Inggris di Nusantara eh, kolonialisasi Inggris di Nusantara telah dimulai begitu. Dan Republik Batav di Nusantara telah selesai gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.